Hi guys, thank you for clicking this video and welcome to Dior. Oke guys, untuk episode Dior yang pertama kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian tentang sebuah kasus yang akhir-akhir ini menjadi trending di Twitter. Yaitu adalah tentang meninggalnya seorang bayi berusia 16 bulan akibat dianiaya oleh kedua orang tua asuhnya. Bayi tersebut bernama Jung In. Oke guys, sebelum aku menceritakan tentang kronologi meninggalnya Jung In, aku akan menjelaskan kepada kalian background dari keluarga asuh Jung In atau keluarga An dan Jang. Jung In adalah seorang bayi yang lahir pada tanggal 10 Juni 2019 dan meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 atau lebih tepatnya pada usianya yang masih 16 bulan. Jung In seminggu setelah kelahirannya, ia langsung diasuh oleh salah satu keluarga. Ya, jadi sebelum ia diasuh oleh keluarga An dan Jang, Jung In ini sempat diasuh guys oleh keluarga asuh yang pertama gitu. Nah, perbedaannya antara keluarga asuh yang pertama dan keluarga asuh An dan Jang ini sangat jauh banget guys. Kalian bisa lihat, ini adalah foto ketika Jung In masih diasuh oleh keluarga asuhnya yang pertama. Nah, Jung In masih terlihat sangat menggemaskan, sangat lucu gitu ya guys, sangat sehat gitu. Nah, itu adalah foto yang diambil oleh keluarga asuh Jung In yang pertama. Kemudian setelah 7 bulan atau lebih tepatnya pada bulan Februari 2020, keluarga An dan Jang menghampiri keluarga asuh Jung In yang pertama gitu guys. Nah, mereka menawarkan diri untuk mengadopsi si Jung In sebagai teman dari anak mereka. Jadi An dan Jang ini udah memiliki anak juga guys. Jadi mereka bilang ya mereka mau mengadopsi si Jung In ini untuk menemani anak mereka gitu. Dan si An dan Jan ini atau kedua orang tua asuhnya Jung In yang kedua ini mengaku kalau mereka ini adalah orang yang mapan gitu ke si orang tua asuh pertamanya Jung In. Nah, makanya orang tua asuh pertamanya Jung In ini mau untuk merelakan Jung In tinggal bersama An dan Jan. Jadi itulah background kenapa si Jung In ini bisa diasuh oleh keluarga An dan juga Jang. Selanjutnya aku akan bahas tentang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh keluarga An dan juga Jang. Sebulan setelah Jung In tinggal bersama keluarga An dan juga Jang, para tetangga-tetangga mengaku bahwa pernah melihat sang ibu atau si Jang ini mengangkat si Jung In atau menggendong si Jung In ini dengan cara yang nggak wajar guys. Jadi dia terlihat menggendong Jung In tapi dengan cara dijinjing, jadi kayak ngebawa tas gitu guys, dan dengan jalan yang terburu-buru gitu. Bahkan si Jang ini mengaku kalau dia sering memberikan makanan kepada Jung In dengan makanan-makanan yang nggak layak gitu guys. Jadi si Jang ini pernah ngasih makan ke si Jung In makanan yang harus dimasak dulu di microwave, tapi setelah dia baru banget mateng gitu, masih panas-panasnya, itu makanannya nggak kayak ditunggu supaya bisa dimakan sewajarnya, tapi sama si Jang ini lagi panas-panasnya, baru banget mateng, itu langsung disuapin gitu aja ke si Jung In guys. Parah banget kan. Bahkan si Jang juga mengaku dia sering mencampur saus atau sambal gochujang yang pedes banget ke makanannya Jung In untuk si Jung In guys. Dan yang lebih sadisnya atau kayak nggak waras banget, si Jang ini mengaku dia merekam ratusan rekaman yang berisi tentang penyiksaan dia dan juga suaminya guys, yang lagi nyiksa Jung In. Gila kan, makin gak waras banget ya guys. Tapi keluarga An dan juga Jang ini sangat cerdas banget guys. Jadi mereka menutupi semua hal-hal tersebut, penyiksaan-penyiksaan tersebut, dengan memamerkan kebahagiaan keluarga mereka. Jadi kayak foto-fotonya mereka dengan fotonya si Jung ini tuh
dipamerin gitu, kayak kelihatan family goals banget, kayak kelihatan keluarga yang bahagia di media sosialnya. Dan hal tersebut menjadikan si keluarga Andenjan ini sempat diundang guys ke salah satu variety show yang inti dari variety show itu adalah ingin menanyakan kenapa si Andenjan ini mau untuk mengadopsi si Jung In gitu ya. Intinya acara tersebut adalah membahas tentang keluarga adopsi gitu. Nah, di salah satu interviewnya, ayah angkat si Jung In ini atau si An ini mengatakan hal sebagai berikut. I want to show the world that not only celebrities but also people like us can choose to adopt. Adoption is not something to be ashamed of, but rather something to be celebrated. Aku yang menunjukkan kepada dunia bahwa bukan cuma kalangan artis aja, tapi juga orang-orang seperti kita ini bisa melakukan adopsi. Dan adopsi itu bukanlah suatu hal yang sangat memalukan, tapi justru hal yang harus dirayakan atau kayak dipamerkan gitu, hal yang kayak diagung-agungkan gitulah. Nah, dengan bangganya dia ngomong kayak gitu guys. Setelah tayangan tersebut, setelah tayangan variety show tersebut, itu banyak banget netizen menemukan kejanggalan. Kira-kira kalian nemuin gak guys kejanggalan dari video variety show yang tadi aku kasih lihat videonya? Nah, di video tersebut Jung In terlihat banyak banget luka-luka lebam di badannya guys. Jadi kayak banyak luka-lukanya gitu. Dan bahkan netizen pun merasa aneh karena si Jung In ini terlihat menggunakan pakaian atau baju yang sangat kebesaran gitu, atau kayak bukan ukurannya gitu guys. Kayak ini kayak punya kakaknya gitu, kayak bukan punya dia gitu guys. Jadi netizen udah mulai agak curiga. Sebelum Andenjan ini ditangkap polisi sebagai tersangka, Andenjan ini pernah dilaporkan sampai 3 kali guys oleh para tetangga-tetangga dari An dan juga Jang. Aku harus tahu kalian laporan yang pernah diberikan oleh tetangga-tetangga Jang kepada pihak kepolisian. Laporan yang pertama ini datang dari seorang babysitter yang pada saat itu ia harus menjaga Jung In karena orang tuanya atau si An sama Jang ini ingin pergi gitu guys. Jadi babysitter ini mengasuh si Jung In. Tapi lagi-lagi babysitter ini menemukan kejanggalan pada diri si Jung In. Dia ngelihat kayak di badannya Jung In banyak banget luka lebam yang kayak dipukul, bekas tonjokan, bekas cubitan. Dan yang paling mengagetkan dirinya itu ketika dia lihat di dadanya Jung In itu ada kayak bekas luka sundutan rokok gitu guys. Nah, akhirnya si babysitter ini memfoto si Jung In ini dan dilaporkan ke kepolisian. Dan kemudian polisi pun datang ke rumahnya si An dan juga Jang. Tapi alih-alih langsung ditangkap, keluarga An dan Jang ini sama sekali tidak ditetapkan sebagai tersangka karena sang ayah, si An, mengaku kepada polisi yang ada kalau si Jung In ini lebam-lebam karena dia salah pijit guys. Laporan yang kedua ini juga datang dari salah satu tetangganya An dan juga Jang yang pada saat itu melihat Jung In tengah terkunci di dalam mobil si An sama si Jang. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, namanya bayi yang masih berusia 1 tahun gitu ya, yang dia terkunci di sebuah mobil yang lama kelamaan nanti akan kehabisan oksigen yang akan menyebabkan kematian. Akhirnya tetangganya pun nelfon lah ke polisi dan akhirnya polisinya pun datang ke lokasi. Tapi lagi-lagi si Jang atau ibu asuhnya Jung In ini mengelak bahwa ia bukan sengaja tapi kayak kelupaan gitu kalau Jung In itu ada di dalam mobil guys. Jadi lagi-lagi mereka nggak ditangkap. Sampai akhirnya laporan ketiga itu pada tanggal 3 September 2020 atau lebih tepatnya 1 bulan sebelum meninggalnya Jung In. Ini datang dari tetangganya yang melihat kondisi Jung In, kondisi fisiknya tuh kayak makin hari makin kurus, kayak kekurangan gizi gitu guys. Sampai akhirnya tetangganya curiga, takutnya si Jung In ini tidak dirawat dengan baik. Akhirnya tetangganya nelfon polisi dan polisinya datang lagi untuk ketiga kalinya untuk memeriksa si An dan juga si Jang dan juga memeriksa si Jung In. Tapi lagi-lagi mereka nggak ditangkap karena An dan Jang mengaku kalau si Jung In ini terlihat kurus karena dia sedang sakit. Kemudian pada bulan Oktober 2020 tiba-tiba An dan Jang membawa Jung In ke salah satu rumah sakit terdekat dengan rumahnya. Dan dengan kondisi Jung In yang sudah sangat terluka parah, badan-badannya selain lebam, yang paling parah itu adalah perutnya banyak banget darah.
sampai dokter tuh kaget, ini apa Bu yang terjadi sama anak ibu gitu. Nah, si Jang ini mengaku kalau Jung In ini terjatuh dari gendongannya. Tapi para dokter tuh ngerasa kayak aneh, kayak masa sih digendong, jatuh dari gendongan bisa terluka separah ini gitu. Nah, akhirnya karena kejanggalan hal tersebut, ada salah satu acara di Korea itu yang bernama Unanswered Question. Mereka tuh kayak melakukan eksperimen gitu guys. Hal apa yang dapat menyebabkan perut seorang balita hancur seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perut seorang balita itu bisa hancur ketika terkena gaya sebesar 3.800 sampai 4.000 Newton guys. Nah, eksperimen pertama dilakukan yaitu dengan cara mengganti Jung In itu diibaratkan menjadi sebuah manekin guys. Nah, dengan eksperimen yang pertama itu adalah mengikuti apa kata dari si Jang atau si ibu dari Jung In, yaitu dengan cara menjatuhkan manekin dari gendongan salah satu si eksperimennya gitu. Jadi dijatuhinlah manekin tersebut, dan yang terjadi apa guys? Gaya yang dihasilkan dari hasil eksperimen pertama itu hanya sebesar 774 sampai 1433 Newton aja guys. Kayak jauh banget gitu dari gaya yang seharusnya dapat menyebabkan luka tersebut. Nah, eksperimen kedua ini adalah dengan cara menginjak manekin gitu guys, dengan sangat kencang gitu, dan itu pun hanya menghasilkan sebesar 2700 Newton gaya guys. Dan eksperimen yang terakhir guys, ini benar-benar mengenaskan banget. Jadi ibaratnya mungkin Jung In itu dapat luka kayak gitu tuh karena hal ini gitu guys. Itu dengan mencontohkan eksperimen ketiga itu adalah seorang petinju yang menonjokkan manekin tersebut langsung ke dinding guys. Jadi kayak ditonjok gitu langsung mentok ke dinding, dan itu menghasilkan 4.000 sampai 4.200 Newton. Atau eksperimen yang sama yang menghasilkan gaya yang sekuat tersebut adalah jika orang dewasa yang berada di atas sebuah sofa loncat langsung ke atas badan bayi. Dan kalian harus tahu luka yang dialami oleh Jung In itu adalah abdomen atau pankreasnya guys. Perutnya itu luka parah, robek parah, dan tulang-tulang rusuknya itu patah guys. Separah itu. Dan karena adanya eksperimen tersebut, akhirnya orang tua Jung In ditetapkan sebagai tersangka. Oke guys, jadi aku ingin tahu kalian kenapa sih hal ini bisa booming banget gitu ya. Nah, karena beberapa idol K-pop yang ada di Korea sana memposting hal mengenai Jung In ini dengan hashtag sorry Jung In. Nah, yang lebih tepatnya ini adalah salah satu member dari BTS yaitu Jimin yang memposting hashtag sorry Jung In di salah satu akun media sosialnya, yang langsung menjadikan hal tersebut booming. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari video aku. Tapi jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bantu di share juga ya. Nah, aku kan udah ngadain ya tadi voting di akun Instagram aku di @diki_pratama untuk memilih aku konten pertamanya tuh mau ngebahas tentang kematian Jung In ini atau Call 911. Nah, kebanyakan tuh pengennya Call 911, tapi kenapa aku milih ngebahas tentang kematian Jung In ini? Karena ya lagi happening banget, jadi takutnya kalau aku bahasnya nanti atau diulur-ulur itu udah kayak basi gitu loh guys. Jadi mohon maaf banget buat kalian yang udah merequest 911, nanti soon aku akan buat videonya tentang 911. Tapi terima kasih buat kalian yang sudah menonton ini sampai habis. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam hidup kalian.